menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam didukung oleh Wadimor, tentu sarung kita. 22 hari jelang pemilu, Presiden Joko Widodo mengeluarkan pernyataan mengejutkan. Jokowi menyebut sebagai presiden, dirinya boleh berkampanye dan berpihak dalam pemilihan umum selama tidak menggunakan fasilitas negara. Itu adalah Mahfud MD, Menko Polhukam sekaligus calon wakil presiden nomor urut 3 disebut-sebut akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menko Polhukam. Apa alasannya? Akankah langkah ini akan diikuti oleh kandidat lain yang masih menjabat sebagai pejabat negara? Hujan yang mengguyur Sukabumi, Jawa Barat sejak Selasa sore kemarin mengakibatkan tebing longsor. Akibatnya, longsoran tanah menimbun belasan rumah. Saksikan ulasan selengkapnya hanya di Apa Kabar Indonesia Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Apa Kabar Indonesia Malam, kembali menemani istirahat malam hari Anda. Di Apa Kabar Indonesia Malam hari ini, kami akan mengajak Anda untuk melihat sekiranya wacana atau informasi isu mengenai mundurnya Menko Polhukam Mahfud MD dari jabatannya kira-kira akan terrealisasi dalam waktu dekat ini atau tidak, apa urgensinya, kenapa baru sekarang, dan apa implikasinya kepada suara dan juga paslon lain yang masih menjabat dalam jabatan politiknya. Kalau Ken seperti apa? Ya, kita juga nanti akan menengok aktivitas menteri yang lain, pemirsa. Yang menjadi perhatian adalah kehadiran Menlu Retno Marsudi dalam sidang Dewan Keamanan PBB yang kemudian menegaskan ataupun mendorong akan adanya gencatan senjata permanen di Palestina sekaligus menolak secara tegas pernyataan PM Israel yang menentang pembentukan negara Palestina. Selengkapnya untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, kita ke informasi yang pertama pemirsa untuk Anda, di mana Presiden Joko Widodo ini membuat pernyataan yang mengagetkan. Ya, dikatakan bahwa sebagai presiden dirinya boleh berkampanye dan berpihak dalam pemilihan umum selama tidak menggunakan fasilitas negara. Betul sekali, selain Presiden Jokowi juga menyebut pula menteri juga boleh memihak. Ya, ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh, Pak. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini nggak boleh berpolitik? Nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Sementara itu calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menemui Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 di Komplek Kepatihan Yogyakarta. Anies menyebutkan akan mengambil pelajaran dari kepemimpinan Sri Sultan yang tenang dan menjaga kestabilan. Pertemuan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dengan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 berlangsung tertutup. Setibanya di Gedung Wilis Kepatihan, Anies bersama tim langsung disambut Raja Keraton Yogyakarta sekaligus Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Setelah 1,5 jam pertemuan, Anies dan Sri Sultan kemudian memberikan keterangan kepada awak media. Anies menyampaikan banyak hal yang dibahas bersama Sultan, salah satunya tentang kebinekaan dan kepemimpinan. Anies juga menyebut akan mengambil pelajaran dari kepemimpinan Sri Sultan yang tenang dan menjaga kestabilan. Ini adalah sebuah keistimewaan yang memang harus kita hormati, kita jaga,
bagian penting dari Indonesia bisa seperti sekarang. Jadi kami saja, kalau cerita ini orang tua kami itu ikut dalam rombongan yang hijrah dari Jakarta ke Jogja. Karena pada waktu itu Suwargi Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang memberikan perlindungan pada Republik yang baru ini. Dan Republik baru ini diberi begitu banyak sehingga bisa jadi seperti sekarang ini. Sementara Sri Sultan menyampaikan pemimpin itu mengibarkan semua bendera dan jika berkuasa hendaknya tidak membedakan dan menjaga kebinekaan. Menentukan pilihan terserah saja, nyoblos silahkan, enggak silahkan. Saya pun juga tidak pernah, istri saya pun tidak pernah tahu yang saya coblos berapa. Karena bagi saya itu haknya individu, dia pun itu anak yang diurus. Kalau pesan Pak Anies, Mas Saudara? Ya saya dialog, saya nggak punya pesan-pesan dan sebagainya gitu. Karena saya juga nggak perlu apa-apa. Jadi saya mengingatkan tapi sambil kita berdialog apa yang mestinya harus dijaga kan gitu. Yang diingatkan apa? Ya seperti tadi bahas kebinekaan, menjaga dominasi. Usai bertemu dengan Sri Sultan, Anies meninggalkan kompleks Kepatihan dengan menaiki beca. Dari Yogyakarta, Santosa Suparman, TV One mengabarkan. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menjalankan tugasnya sebagai Menteri Pertahanan hari ini. Ya pemirsa, saat ditanya soal kabar yang menyebutkan dirinya sakit, Prabowo membantah sambil memperagakan pose silat. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menjalankan tugasnya sebagai Menteri Pertahanan hari ini. Prabowo hadir mendampingi Presiden Joko Widodo dalam serah terima pesawat Super Hercules yang dilaksanakan di Terminal Selatan Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Pesawat Super Hercules ini diserahkan dari Kementerian Pertahanan kepada TNI Angkatan Udara. Saat ditanya soal kabar menyebutkan dirinya sakit, Prabowo menyatakan bantahannya sambil memeragakan pose silat. Prabowo menyatakan dirinya sehat. Kemarin kan sempat sakit. Kemarin katanya Bapak sempat sakit, kan nggak datang ke acaranya. Kabarin siapa? Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Buat. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo kunjungi kantor TV One. Kedatangan Ganjar Pranowo disambut hangat jajaran pimpinan TV One. Dalam kunjungannya ke TV One, Ganjar Pranowo melihat bagaimana sebuah berita dapat diproduksi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berkunjung ke kantor TV One Jakarta pada siang hari ini. Kedatangan Ganjar disambut CEO TV One Taufan Eko Nugroho dan jajaran pimpinan TV One lainnya. Ini video utama siaran kabar. Itu kita layar. Terima kasih banyak yang sebabnya belum apa-apa sudah dikasih gift ya. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas. Terima kasih ya. Ini nanti Pak Kasih melihat ke sana Pak. Oh, Ganjar kemudian berdiskusi santai dengan pemimpin redaksi Karni Ilyas dan awak rekannya selama menjadi calon presiden. Ganjar juga menjawab secara Pranowo ke TV One menjadi salah satu agenda dalam masa kampanye.
Di tengah suhu politik yang semakin memanas, Presiden Joko Widodo justru menunjukkan simbol keberpihakannya terhadap salah satu calon presiden. Ya, gembar-gembor Presiden mengajak aparatur sipil negara atau ASN untuk bersikap netral. Apakah sekedar basa-basi saja? Inilah detik-detik video rekaman Presiden Joko Widodo yang mengacungkan simbol dua jari membalas teriakan masyarakat yang meneriakan calon presiden Ganjar Pranowo dan calon wakil presiden Mahfud MD. Kejadian itu berlangsung setelah Presiden Joko Widodo memberikan bantuan sosial berupa beras kepada masyarakat di kota media sosial, sehingga netralitas Jokowi pun dipertanyakan. 30J Super Hercules dari Kementerian Pertahanan. Menurutnya, hal tersebut menyenangkan. Asalkan tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kan keluar penunjuk angka salah satu paslon, Pak, yang di Menyenangkan. Iya betul ya, Pak. Maksudnya menyenangkan? Nggak tahu. Ya menyenangkan. Pak. Dan kalau ketemu masyarakat kan menyenangkan. Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh, Pak. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa boleh? Hukam Mahfud MD pun ingin menunjukkan ke masyarakat menolak pejabat daerah untuk menjemputnya apabila ada kegiatan berkampanye di daerah. Kalau saya ini menjadi calon wakil fasilitas negara atau tidak? Fasilitas negara. Saya masih berkantor di Polhukam secara rutin. Semua tugas-tugas, semua surat-surat masuk pasti selesai tidak sampai seminggu di meja saya, meskipun saya cawapres. Dan saya minta kepada pemerintah daerah yang kenal baik dengan saya, jangan menjemput saya atau melayani saya kalau saya ke daerah. Ternyata situasinya tidak berimbang. Pihak lain tampak menggunakan jabatan. Betul. Tidak dan sebagainya, malah yang terakhir ini menteri-menteri yang tidak ada kaitannya dengan politik juga sudah ikut tim sukses. Pernyataan Jokowi soal netralitas dan presiden boleh berkampanye tidak seiring dengan himbauan Presiden Jokowi pada tanggal 30 Oktober 2023 lalu. Di tengah pertemuannya dengan kepala daerah, Jokowi menghimbau serta mewanti-wanti kepala daerah dan ASN agar bersikap netral dan menjaga kondusivitas di masyarakat bawah. Tidak semudah dulu. Saya minta jangan sampai memihak. Itu dilihat loh. Bapak Ibu dilihat. Memihak atau enggak. Krik, udah. Terkait dengan presiden boleh berkampanye, pengamat politik Ujang Komarudin pun membenarkan. Namun keinginan masyarakat adalah presiden. Memang ketentuannya memperbolehkan itu.
undang-undang tidak ada yang melarang. Oleh karena itu ya Pak Jokowi tidak salah. Tetapi kalau kita lihat ya dari keinginan publik, keinginan katakan lawan-lawan politik Jokowi yang ingin presiden netral, yang ingin presiden di tengah, ya sejatinya presiden harus berjiwa negarawan. Artinya ya pilihannya adalah bagaimana rakyat bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan dukung-mendukung, kan itu. Pemirsa, sebelum kami lanjutkan apa kabar Indonesia Malam, mari kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Ya, selamat menjalankan ibadah salat maghrib pemirsa bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Dan apa kabar Indonesia Malam tentu masih akan menemani Anda dengan perbincangan yang menarik bersama dengan Caca Anissa. Benar sekali Ken dan juga pemirsa, sesaat lagi kita akan tanya pemirsa dan mengkonfirmasi mengenai rencana mundurnya Mahfud MD. Usai jeda berikut. Pemilu 2024 akan digelar kurang dari 1 bulan lagi. Ketiga kandidat Capres dan Cawapres berlomba-lomba bersafari politik menghadiri berbagai kampanye demi meraih simpati pemilih. Namun, di tengah kontestasi ini, kabar mengejutkan datang dari Mahfud MD, kandidat Cawapres nomor urut 3 yang juga tengah menjabat sebagai Menko Polhukam. Dalam sebuah kesempatan, calon wakil presiden nomor urut 3 tersebut mengaku siap mundur dari posisinya sebagai Menko Polhukam menjelang hari pencoblosan 14 Februari mendatang. Mahfud menyebut tak ingin terjadi konflik kepentingan saat ia menjadi peserta Pilpres. Beragam pertanyaan pun menyeruak, mengapa Mahfud MD baru berencana mundur jelang pemilu digelar? Saya sudah sepakat dengan Pak Ganjar Pranowo untuk saya mundur pada momentum yang tepat sambil membuat masa transisi itu. Kemudian pertimbangan ini menjadi sangat lebih penting lagi dalam situasi sekarang karena selama 3 bulan saya sudah memberi contoh. Sebagai menteri yang menjadi calon, saya tidak sedikit pun menggunakan fasilitas negara ketika untuk kepentingan kampanye. Dan ternyata di dalam perkembangannya saya melihat banyak atau adalah gejala-gejala di mana pejabat tidak se-fair saya di dalam melaksanakan tugas. Masih mencampur aduk antara keperluan politik dan keperluan dan tugas jabatan. Di balik rencana mundur ini, ternyata ada saran dari calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang merupakan rekan duet Mahfud. Saran Ganjar agar Mahfud MD mundur ini demi menghindari konflik kepentingan. Itulah yang sejak awal kita bicara apakah seorang yang sekarang menjabat di dalam jabatan publik, apalagi selevel menteri itu mundur atau tidak. Gubernur, bupati, wali kota mundur atau tidak. Semua di jabatan publik. Ketika keputusannya tidak dan diperbolehkan, maka ada potensi konflik of interest. Kami berdiskusi dengan Pak Mahfud pada soal ini. Itu ada potensinya loh. Kita mesti hati-hati. Mampu nggak kita menjaga diri kita untuk bisa netral dan tidak menggunakan fasilitas, itu aja. Nah, dengan beberapa kejadian orang menggunakan fasilitas, menggunakan alat transportasi, alasannya kunjungan kerja, tapi di sana kampanye, kan rakyat bisa melihat itu. Maka kita sedang mengambil risiko itu. Maka saya sarankan, mundurlah. Lantas, selain saran dari Ganjar Pranowo, mengapa Mahfud MD berencana untuk mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam? Bagaimana pula dengan pasangan Capres dan Cawapres lain? Diketahui saat ini Muhaimin Iskandar atau Caimin menjabat sebagai Wakil Ketua DPR, pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka diketahui masih mengemban amanah sebagai pejabat publik, yakni sebagai Menteri Pertahanan serta Wali Kota Solo. Akankah mereka akan mengikuti langkah Profesor Mahfud MD? Tim TV One mengabarkan. Mahfud MD berencana untuk mundur, itu langsung dikonsumsi isunya oleh publik pemirsa dan bertanya-tanya.
Kira-kira kenapa baru sekarang memutuskan untuk mundur, bahkan juga apa implikasinya kepada suara dan juga calon lain yang masih punya jabatan politik dan kapan waktu mundurnya pemirsa. Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Pengamat politik kita, Bang Henry Satrio, sudah hadir bersama saya. Bang Hensa, selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam, waalaikumsalam Caca. Mari kita sapa 3 perwakilan dari masing-masing paslon di sini. Mewakili 01 ada Bang Saiful Huda, selamat malam, assalamualaikum. 02 ada Bang Daniel Azhar dan 03 ada Pak Nur Sirwan Sujono. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Bang Daniel, Pak Nur Sirwan. Selamat malam. Mas Huda. Malam. Pastinya saya mau bertanya kepada Pak Nur Sirwan terlebih dahulu ya. Kalaulah ditanya, kenapa sih mundur? Ada jawaban diplomatis untuk itu. Saya ganti pertanyaan Pak Nur Sirwan. Serius tidak untuk mundur dan kapan mau mundur? Pak Nur Sirwan boleh dijawab. Ya, serius apa enggak? Kapan mundurnya? Kalau kapannya itu tentu tidak perlu diucapkan atas pertanyaan itu. Itu konsumsi strategi kami. Yang soal kapannya. Dan kalau tadi pertanyaan yang kedua apa itu tadi? Kenapa harus mundur? Ya. Ya, tentu juga terkait juga dengan pernyataan bahwa Presiden Pak Jokowi yang beberapa waktu belakangan ini yang mengatakan Presiden dan Menteri bisa kampanye. Itu sebetulnya mengkonfirmasi bahwa ternyata selama ini ya sebetulnya sudah berkampanye begitu, dan itu agak mengejutkan karena beberapa waktu yang lalu Pak Jokowi pernah menegaskan tentang netralitas. Kami pun agak terkejut, netralitas sekarang Presiden dan Menteri boleh turun. Maka juga ini terkait dengan pernyataan Pak Mahfud merencanakan pada waktu yang tepat untuk mengundurkan diri. Jadi sebetulnya itu tidak terlalu berlebihan atas evaluasi kondisi dinamika politik yang terjadi terakhir-terakhir ini dengan sikap yang ditunjukkan oleh Pak Mahfud. Tentu itu melihat dari sisi berbagai pihak, berbagai para anggota kabinet yang lain yang selama ini berada di rombongan kabinet yang tentu kami bisa melihat, publik juga bisa melihat tentang aktivitasnya selama masa pemilu ini seperti apa. Demikian. Oke, boleh dijawab Bang Daniel, ini bagaimana tanggapan dari 02 dengan rencana mundur? Pasti yang disasar adalah paslon lain yang masih punya jabatan politik. Harusnya mundur juga. Mungkin seperti itu logika sederhananya. Mbak Caca, kami menghargai statement maupun langkah dari Pak Mahfud MD. Karena kami menafsirkan ini adalah langkah elektoral, bukan langkah etis, bukan langkah idealistik, tapi adalah langkah elektoral. Karena kalau kemudian itu adalah langkah etis atau langkah idealistik, maka tidak dilakukan pada saat ini. Namun dilakukan saat ini justru itu mempertegas bahwasannya Pak Mahfud benar seperti kritik-kritik beliau selama ini terhadap dirinya dan terhadap pemerintahan, bahwasannya ada kekurangan misalnya di dalam kinerja aparat dan kinerja hukum, dan itu seperti menunjuk dirinya sendiri. Nah, jadi bagi saya ini adalah langkah elektoral, dan kami menghargai langkah elektoral itu. Semua upaya tentu bisa dilakukan oleh Pak Mahfud untuk mendulang suara, tapi terus terang kami sama sekali tidak melihat ini sebagai langkah etis dan langkah idealistik. Oke, sekarang tanggapin dong melalui Mas Saiful Huda, 01 ini seperti apa tanggapannya rencana mundur ini? Ya memang jadinya nggak relevan memang ketika tadi pagi atau kemarin ya, tadi pagi Pak Presiden sendiri mengatakan Presiden boleh berkampanye bahkan berpihak
pada pasangan calon tertentu. Jadi saya kira ini lebih penting untuk bisa disikapi, saya kira, sebelum tadinya kita akan mensikapi sikap dari Pak Mahfud untuk mundur dari kabinet. Saya kira statement Pak Presiden ini melampaui dari apa yang diagendakan Pak Mahfud untuk mundur. Saya memaknainya yang pertama, statement Pak Presiden ini mengkonfirmasi kepada semua bawahan beliau, kepada semua pejabat politik, baik semua PLT, hampir 270 PLT, PJ dari kepala-kepala daerah, bupati, gubernur, dan seterusnya. Yang intinya kira-kira presidennya sudah ngajak untuk berkampanye dan berpihak, kira-kira begitu. Nah, karena itu ini melampaui dari kira-kira fatsun politik yang semestinya publik betul-betul berharap selevel presiden semestinya berada pada posisi tidak kampanye dan tidak berpihak. Presiden semestinya di atas dari semua kontestasi yang sedang berjalan selama ini. Jadi posisi mundurnya Pak Mahfud menjadi sangat tidak relevan ketika tadi pagi Pak Presiden menyampaikan statementnya yang menurut saya tadi sampaikan juga oleh Pak Nusirwan cukup mengagetkan kita dari inkonsistensi sikap Pak Presiden. Yang kedua juga betul-betul kita tidak mendapati sosok kenegarawanan yang semestinya sedang ditunggu-tunggu oleh publik untuk level sosok presiden. Oke, sekarang saya tanya kepada Bang Hensat, rencana mundurnya Pak Mahfud ini sebenarnya menjadi game changer tidak sih untuk elektoral masing-masing? Karena ada juga jabatan paslon yang diserang untuk mundur, bahkan juga bisa menaikkan elektabilitas dari 03 seperti apa? Itu tergantung dari after keputusannya. Oke. Tapi kalau menurut saya sih ada dua yang membuat saya Pak Mahfud itu keputusannya menjadi nggak terlalu strategis ya. Yang pertama betul karena ucapan Presiden Jokowi yang mempersilahkan dia dan dirinya lah untuk berkampanye dan berpihak. Tapi kan hari ini pernyataannya. Ya, rencana makanya, mundur bukannya sudah dari kemarin? Ya tapi kan dia masih kan. Oke. Masih hari ini kan masih menjabat. Nah itu jadi nggak strategis karena kalau kemudian dia mundur ya udah so what gitu. Paling asas keserakahan aja yang tidak dilanggar. Jadi artinya dia begitu untuk idealisme dan dia seperti memberikan citra ke publik bahwa jabatan bukan segala-galanya. Tapi yang kedua menurut saya karena presiden juga saya kalau tidak salah sudah mempersilahkan menteri-menteri yang mau mundur silahkan gitu. Jadi menurut saya kalaupun dia tetap stay itu mau ngapain gitu. Strategisnya itu menurut saya after kemunduran itu terus mau apa? Apakah ada kegiatan kampanye atau strategi komunikasi tersendiri untuk membuat ini adalah sebuah keputusan penting yang bagus buat Indonesia. Kalau ternyata tidak ada after sales ya, jadi kalau kita beli barang itu kan ada after sales. Jadi kalau tidak ada strategi komunikasi yang jitu buat Pak Mahfud setelah mundur, itu mau diapain sama 03, ini jadi percuma mundurnya. Karena apple to apple-nya kan ke presiden, nah itu presiden aja bilang dia boleh berkampanye dan boleh berpihak gitu ya. Jadi pada saat Pak Mahfud pergi gitu ya, artinya mengundurkan diri, kalau tidak ada komunikasi strategis lainnya ini jadi percuma. Maka betul tadi kata Pak Nusirwan itu menjadi strategis dia, menjadi strateginya mereka. Belum Kapan mundur waktunya? sekarang, Nah, isu sudah kapan dilempar. waktunya? Dan kemudian menurut saya yang terpenting itu setelah itu mau apa? Kalau tidak bisa menggunakan momentum mundurnya Prof. Mahfud yang dimengerti oleh Wong Cilik bahwa itu adalah sebuah langkah yang ideal gitu ya, atau bila menurut Bang Dhanil adalah sebuah langkah elektoral, maka jadi percuma kemundurannya. Malah akhirnya mungkin ada data-data yang nggak bisa diakses. Walaupun tadi Pak Mahfud bilang kalau saya tidak salah kemarin salah satu alasan untuk mundur tuh biar dia bisa buka data gitu ya. Tapi apakah itu relevan juga? Nah lagi-lagi ini memang sebuah keputusan yang memang seharusnya bisa menguntungkan. Kalau memang ternyata tidak relevan menurut saya ditunggu aja. Lagi-lagi
sebetulnya sekarang posisi Pak Mahfud sendiri di kabinet itu ya, kalau mau jujur-jujuran Pak Mahfud ditanya aja sebenarnya kalau lagi rapat kabinet hubungan dia dengan Pak Jokowi gimana. Kalau memang ternyata sudah tidak baik-baik saja, ya mendingan dia konsentrasi aja menjadi cawapresnya Mas Ganjar. Toh ini kan tinggal masih ada waktu 20 hari lagi untuk mengejar ketertinggalan. Jadi itu penting. Jadi saya setuju dengan pernyataan Mas Huda, Bang Daniel dan Mbak Nusirwan bahwa ini memang harus strategis gitu. Dan kalau kata Bang Daniel ini bukan tentang idealis tapi tentang langkah elektoral. Nah, ini lebih penting lagi kalau ternyata tidak bisa mengubah tidak bisa membawa keuntungan elektoral, ngapain mundur gitu. Ya, intinya bahwa perlu dikaji lagi apakah menaikkan suara ketika cawapres dari 03 mundur, dan kalau benar-benar mundur nantinya, apa implikasinya juga untuk 01 dan juga 02, mengingat cawapres bahkan juga calon presidennya punya jabatan politik. Kalau tidak mundur, wah kenapa ini? Ini gimana ini? Konflik of interest sesaat lagi. Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Sekarang mungkin saya akan tanya langsung ke masing-masing tim ses ini. Bagaimana kemudian jikalau dari mereka ini masih ada mungkin 01 terlebih dahulu ya, Caimin masih punya jabatan politik. Ketika dari 03 ini cawapresnya mundur, langsung ditanya 01 kok nggak mundur, mau konflik kepentingan. Mungkin itulah logika sederhana masyarakat. Mas Saiful udah boleh dijawab? Ya, ruangnya memang beda Mbak Caca. Ruang Caimin ada di legislatif yang tidak day-to-day dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Sangat berbeda sekali, tidak apple to apple dengan posisi menteri. Yang kedua, eksekutif adalah pelaksana pengguna anggaran. Kebetulan kami di Pak Caimin di legislatif tidak sebagai pengguna pelaksana anggaran. Jadi sangat berbeda, ruangnya berbeda dan kerjanya juga berbeda. Karena itu Gus Imin sebagai komitmen moral dan etiknya sejak ditetapkan sebagai cawapres, beliau langsung cuti dari pimpinan DPR RI karena kebetulan pimpinan DPR RI itu kolektif kolegial. Jadi kalau tidak bisa dikerjakan oleh yang satu, bisa dikerjakan oleh yang lain. Nah, itu berbeda dengan di SKB. Jadi kalau menyangkut soal itu, ranahnya memang berbeda. Iya, saya sudah nangkap. Berarti jawaban Mas Saiful Huda, Caimin aman karena bukan di eksekutif. Nah, Bang Daniel seperti apa? Ini capres dan juga cawapres 02, ini di eksekutif ini. Kalau dituduh nanti konflik kepentingan kalau tidak mundur? Pertama, secara konstitusional Pak Prabowo tentu tidak harus mundur karena aturan itu terang. Apabila aturan konstitusi atau undang-undang menyatakan beliau harus mundur, tentu beliau akan mundur. Nah, secara substansial Pak Prabowo sejak awal, Mbak Caca, menyampaikan kepada publik bahwasannya beliau akan maju jadi calon presiden apabila mendapat persetujuan dan restu dari Presiden Joko Widodo. Kenapa begitu? Karena Pak Prabowo adalah menteri Pak Jokowi dan semua langkah politik dan langkah kerja beliau sebagai Menteri Pertahanan pasti berdampak terhadap kerja-kerja di sektor pertahanan dan berdampak tentu terhadap kepada kerja pemerintahan Pak Jokowi. Nah, oleh sebab itulah hal yang pertama beliau lakukan secara substansi adalah tadi meminta izin dari Pak Presiden, dan Pak Presiden menyatakan Pak Prabowo bisa silahkan, monggo, begitu kira-kira. Kemudian Pak Prabowo tetap menjadi Menteri Pertahanan untuk menunaikan semua amanah yang sudah diberikan oleh Pak Jokowi, dan tentu semua langkah-langkah politik Pak Prabowo terpisah dengan langkah-langkah beliau sebagai Menteri Pertahanan. Maka Pak Prabowo secara terang mengikuti undang-undang kita, peraturan. Ketika berkampanye tentu beliau harus cuti, dan itu dilakukan sepenuhnya oleh Pak Prabowo selama ini. Pak Nusirwan ditanggapi dong, 01, 02 santai, tidak mau ikut-ikutan mundur, nggak ada itu konflik kepentingan meskipun menjabat, boleh dijawab. Ya, tentunya bahwa mundur itu nggak perlu ngacak-ngacak ya, nggak mundur juga silakan saja begitu ya. Ini adalah soal sikap.
soal sikap. Dan tadi dikaitkan Bang Daniel mengatakan persoalan etika, ini lebih menitik beratkan kepada hal elektoral, bukan etika. Malah sebetulnya ini namanya saja pemilu ya. Semua sikap, semua kebijakan politik tentu itu menjadi ukuran bagaimana sikap seorang pemimpin itu mensikapi situasi dinamika politik yang tentu ada aspek etikanya di situ. Tadi juga dikatakan bahwa lebih tegas lagi Presiden sudah mengkonfirm bahwa Presiden dan Menteri dapat berkampanye, berpihak. Dari situ sudah terlihat bahwa sebetulnya mengkonfirm bahwa sebetulnya selama ini tidak melarang, artinya memberikan kesempatan khususnya bagi dukungan kepada pasangan calon tertentu. Disitulah melihat Pak Mahfud melihat ada kecenderungan yang sudah melangkahi aspek etika dan kepatutan. Tentu kami masih ingat betul, saya ulang, bahwa Presiden pernah mengatakan di depan kepala daerah, kepada para instansi yang lain, bahwa menjaga netralitas itu menjadi hal yang utama. Tapi saat ini sudah terjawab bahwa tampaknya ya itu hanya sekedar diucapkan. Tapi di dalam pelaksanaan akan diperbolehkan. Jadi tidak benar kalau itu tinjauannya hanya persoalan elektoral. Bahkan ini sebetulnya terbalik, bukan soal elektoral Pak Daniel. Ini menyangkut etika yang dikatakan, dan juga sempat menyinggung berkaitan dengan persoalan hukum yang tidak harusnya diselesaikan oleh Pak Mahfud untuk selama menjabat. Karena Pak Mahfud saat ini juga menjadi Menko Polhukam yang sebetulnya eksekusi tidak pada beliau ya, untuk aspek indikatif itu. Jadi kaitannya dengan kemunduran ini bukan persoalan untuk tidak mengatasi persoalan hukum ya. Ini saya tegaskan kembali. Saya hanya menegaskan berkaitan tadi ada kalimat ini penekanannya pada elektoral, bukan persoalan etika. Yang ini yang saya ingin tegaskan. Ini malah terbalik sebetulnya Pak Daniel, membacanya terbalik. Kalau menyangkut elektoral, tentu tidak sebanding dengan langkah yang dilakukan untuk mundur ini. Pembelajaran bagi pendidikan politik ya, tentu pemilu itu adalah ukuran bagaimana sikap-sikap kita di dalam mengambil kebijakan, mengambil keputusan. Gitu, saya sudah tangkap Pak Nusirwan. Ditanggapi Bang Daniel. Iya, kalau ini terkait dengan etik, maka Pak Mahfud harusnya sudah melakukan itu sejak beliau itu menjadi cawapres, ketika beliau bersanding dengan Mas Ganjar sebagai tentunya pada waktu itu harus mengikuti dengan statement Presiden ya. Presiden meminta untuk netral. Ini ingat, jangan dipotong di ujung. Karena sejak awal Presiden mengatakan institusi, apalagi di depan publik, di depan sebuah pihak-pihak yang berwenang berkaitan dengan pemilu, jelas Presiden mengatakan menjaga netralitas. Kalau saat ini, jadi kalau tadi dikatakan kenapa tidak dulu-dulu, ini sudah mengkonfirm Pak Daniel, bagaimana Anda bisa menghindar bahwa itu. Saya lanjutkan ya Mbak. Oke Pak Nusirwan, saya tangkap. Pernyataan Presiden itu dilakukan hari ini, dan pernyataan Pak Mahfud ingin mundur itu dilakukan sebelum-sebelumnya. Jadi itu dua hal yang tidak terkait. Tadi sudah disebutkan oleh Mas Saiful Huda. Jadi kalau bantahan Pak Nusirwan tadi itu enggak kontekstual menurut saya. Yang harus jadi catatan, kalau ini terkait dengan etika, maka itu akan dilakukan sejak beliau menjadi cawapres. Itu pasti dilakukan. Tapi kan tidak. Ini bagi saya ada dua hal yang menunjukkan niat Pak Mahfud ini mundur. Pertama, masalah elektoral. Ini tujuannya adalah elektoral. Bagaimana seolah-olah beliau terlihat begitu
menjunjung etika dan sebagainya, tapi itu seolah-olah semuanya, karena tujuan utamanya tentu adalah elektoral. Kemudian kedua, ini ya masalah inkompetensi, masalah ketidakmampuan. Nah selama ini mungkin Pak Mahfud tidak mampu melakukan tugas-tugas beliau sebagai Menko Polhukam, dan itu terlihat dari statement-statement beliau selama ini. Jadi Pak Mahfud lebih banyak bekerja di ruang hampa yang bernama media sosial dan media elektronik dan sebagainya, tapi dari sisi kinerja Pak Mahfud tidak mampu melakukan perubahan-perubahan yang signifikan atau kerja-kerja signifikan dalam rangka perbaikan hukum, perbaikan kerja-kerja penegakan hukum dan sebagainya. Jadi saya mau katakan tentunya itu sama dengan kinerja Pak Prabowo di Kemenhan ya. Tidak beda jauh. Pak Nusirwan, satu-satu Pak, kayak gini nggak ada yang bisa didengar. Tapi ini lebih dari elektoral dan inkompetensi dari Pak Mahfud. Oke, boleh Pak Nusirwan tambahkan singkat saja. Iya, tadi karena itu menyangkut katanya adalah berkaitan dengan kinerja, tadi saya sudah singgung. Menko itu tidak langsung membawai sektor untuk pengambilan keputusan kebijakan di sektor hukum maupun politik dan keamanan, Menko. Malah justru yang langsung itu adalah seperti Menteri Pertahanan. Itu karena langsung kami sama-sama ngerti Pak, institusi itu bentuknya seperti apa. Jadi kalau itu berkaitan dengan kinerja, malah saya akan bertanya, seperti apa yang dikatakan Pak Daniel itu cocok dengan apa yang terjadi pada diri Pak Prabowo, karena beliau langsung menteri, bukan Menko. Menko itu menteri koordinator. Nah itu jelas lebih hebat Pak, harusnya lebih hebat. Jadi saya terima kasih dengan penjelasan itu. Sebetulnya itu identik dengan kondisi Pak Prabowo. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Ya, sekarang harusnya tadi Pak beliau kan lebih hebat dan harusnya bisa mengkoordinasikan dan memimpin kinerja kerja sektor hukum. Ternyata kan yang kalau mengkoordinasikan beda dengan kegagalan kinerja ya. Iya semua hebat. Tidak usah berdebat, kita sama-sama ngerti soal posisi di gagal. Ya memang Bang Daniel, apa yang Bapak sampaikan itu cocok dengan posisi Pak Prabowo yang tadi katakan kinerjanya tidak jelas. Itu saya setuju itu. Iya Bang Hensat, ini ada hubungan tidak dengan beberapa hari yang lalu juga rencana menteri-menteri mundur dari kabinet? Ya, itu kan isu yang dilontarkan salah satu media ya. Tapi kan kemudian dibantah satu-satu oleh para menteri. Kalau tadi Bang Daniel mengatakan kata seolah-olah ya. Tapi menurut saya kalau memang per hari ini kan Pak Jokowi bilang menteri-menteri presiden boleh berpihak, boleh berkampanye. Kalau kemudian Pak Mahfud mundur, resign dari kabinet, ini bukan lagi seolah-olah tapi dia langsung menarik garis batas tebal bahwa dirinya tidak sama dengan Pak Jokowi sebagai presiden dan menteri-menterinya Pak Jokowi yang memang boleh berkampanye dan berpihak. Jadi dia langsung menarik garis tegas. Berpihak saya pada mundur siapa sih? Ke paslon? Ke paslon, salah satu paslon kan. Nggak mau dan sebut ya pasti ke anaknya lah kalau Pak Jokowi kan. Nah sehingga Pak Mahfud langsung menarik garis tegas. Saya nggak sama dia nih, makanya saya mundur. Nah sekarang kan kita tinggal lihat apa kemudian yang akan diperbuat oleh 03 setelah Pak Mahfud mundur. Bisa dikapitalisasi dalam bentuk suara atau tidak, kurang lebih begitu ya. Jadi sefrontal apa nanti Pak Mahfud dalam melakukan kampanye-kampanye yang memang di debat sudah selesai perannya, tinggal kampanye-kampanye terbuka. Bahkan kalau mengacu kepada apa yang dikatakan Pak Jokowi kemarin, sebetulnya kita juga bisa tebak-tebakan nih Caca. Dengan statement Pak Jokowi yang mengatakan presiden dan menteri boleh berkampanye dan berpihak, akankah Pak Jokowi hadir pada debat kelima capres nanti? The final moment gitu ya, pada saat debat capres, mungkin Presiden Jokowi akan hadir sebagai presiden tentunya. Menyaksikan langsung pertarungan antara Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo. Nah itu pasti akan menarik. Jadi sebetulnya per hari ini tuh harusnya kita menghargai sikap Presiden Jokowi itu. Akhirnya dia jujur juga bahwa dia mengatakan boleh berkampanye dan boleh berpihak, walaupun dia belum mengatakan bahwa saya akan berkampanye dan akan berpihak. Dia baru mengatakan secara normatif boleh berkampanye dan boleh berpihak. Tapi ya saya sih, menurut saya itu sebuah kejujuran yang harusnya diapresiasi tuh, akhirnya Pak Jokowi ngomong juga gitu. Nah kalau terkait Pak Mahfud mundur itu etika atau elektoral,
etika iya, elektoral tergantung dari bagaimana Pak Mahfud menyikapi. Tapi dengan dia mundur, misalnya malam ini mundur ya, karena sudah dipersilakan sama Pak Jokowi juga kan, dia sudah menarik garis tebal bahwa dia bukan Pak Jokowi dan menteri-menterinya. Dia lebih memilih mundur untuk memperjuangkan etika yang mungkin menurut dia adalah hal yang terbaik. Kemarin sebetulnya pada saat debat terakhir Cawapres, Pak Mahfud tuh sudah mengungkapkan sebuah kata yang menurut saya bisa menambah elektoral itu sendiri. Misalnya dia mengatakan dirinya adalah santri NU. Menurut saya itu hal positif tuh buat Ganjar Mahfud yang juga bisa meningkatkan elektoral karena dia mengingatkan warga NU bahwa dia juga santri NU. Ditambah lagi kalau dia mundur, menurut saya ada tambahan etika. Tapi lagi-lagi apa kemudian yang akan diperbuat oleh 03 setelah Pak Mahfud mundur? Bisa nggak ini dijadikan tambahan suara sehingga bisa mengejar pasangan 02 kira-kira gitu. Oke, menarik juga. Apa yang akan dilakukan oleh 03? Rencana mundurnya sudah terdengar, waktu mundurnya belum terdengar karena masih menjadi strategi. Dan apa strategi juga disiapkan oleh 02 dan juga 01? Mungkin juga ini pertanyaan kepada Anda. Anda berpengaruh tidak dalam memilih nomor 1, 2, atau 3 dengan rencana mundurnya Mahfud MD? Apakah menjadi sebuah game changer ini nantinya sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam? Saya ke Mas Huda terlebih dahulu. Mas Huda, bahwa ini merupakan strategi elektoral juga dari 03 selain juga masalah etika. Itu berarti ada simpati juga yang bisa dibangun. Nah, strategi dari 01 seperti apa mengantisipasi? Bagaimanapun juga ini kan perang untuk meraih suara masyarakat. Mas Huda. Ya, sekali lagi kita apresiasi ya, sekecil apapun motif pengunduran diri Pak Mahfud, saya kira perlu tetap kita apresiasi, terlepas motifnya apa. Tadi Bang Daniel menjelaskan motifnya, Pak Nursiwan mencoba menjelaskan juga. Di tengah oase di mana Pak Presiden mengambil pilihan tidak sebagai negarawan, itu menjadi oase tersendiri kemunduran dari Pak Mahfud. Jadi sekali lagi deklarasi Pak Presiden bahwa Presiden bisa kampanye dan berpihak, saya kira ini satu hal yang kira-kira jangan-jangan Mas Daniel panik nih, kira-kira begitu. Kepanikan tersendiri sampai Pak Presiden turun tangan, mungkin skenario berbagai hal nggak jalan. Di saat yang sama waktu tinggal 20 hari, kira-kira gitu. Nah, saya kira yang model begini kita perlu kritik keras. Level Presiden saya kira semestinya harus menjadi negarawan, yang berposisi sebagai negarawan, tidak terjebak pada kepentingan yang sangat pragmatis. Jadi saya sangat sedih betul teman. Politik kita pada titik nadir di mana semua dilanggar, termasuk posisi yang semestinya sebagai negarawan, malah merendahkan diri menjadi partisan dan semestinya tidak perlu diucapkan secara terbuka di publik. Bahwa rakyat dan masyarakat juga paham, tapi semestinya tidak diformalkan menjadi sikap secara terbuka. Jadi sekali lagi kita kecewa ini, oase mundurnya Pak Mahfud saya kira perlu diapresiasi di tengah suasana yang semacam itu. Bang Daniel, tanggapi singkat, oase bahkan juga panik ini seperti apa? Pertama terkait dengan statement Pak Presiden hari ini, bagi saya toh kan selama ini beliau tidak pernah berkampanye secara terbuka terkait dengan dukungan beliau, dan beliau tetap melaksanakan tugas beliau sebagai presiden. Itu pertama. Kemudian kedua, beliau tentu sebagai presiden di satu sisi sebagai politisi tentu punya sikap politik. Dan sikap politik sebagai politisi adalah ingin menjaga legasi kepemimpinan baiknya dan memastikan bahwasannya yang melanjutkan kepemimpinannya adalah orang yang tepat. Dan itu adalah hal biasa dalam semua kepemimpinan di dunia ini. Semua pemimpin-pemimpin di dunia ingin orang yang melanjutkannya itu adalah orang yang tepat dan bisa menjaga warisan kepemimpinan dari masa ke masa. Jadi menurut kami, kalau kemudian tuduhan dialamatkan kepada Pak Jokowi terkait dengan beliau akan kampanye atau tidak, selama ini beliau tidak pernah kampanye
beliau tetap melaksanakan tugas beliau sebagai presiden. Oke. Tapi beliau juga tadi menjelaskan bahwasannya ya presiden juga punya hak konstitusional menggunakan hak politiknya untuk Baik. kampanye. Baik, Pak Nursirwan ditanggapi singkat saja mungkin, jadi kapan ini mundur? Tapi pasti mundur gitu, serius gitu Pak Nursirwan ya? Berkali-kali pertanyaannya kapan? Ya kalau cepat saya jawab nanti besok nggak ada siaran lagi. Aduh, itu Iya, nggak betul usah, juga. nggak usah ditanya. Jadi pertanyaan soal kapan itu bukan wilayahnya Anda dan bukan wilayah saya untuk menjawab, dan bukan wilayah untuk bertanya. Tapi tentu saya akan menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Daniel, bahwa itulah ini semakin memperjelas penegasan bahwa keterkaitan keberpihakan itu tadi kan kembali saya urusan elektoral dan etika, gitu. Ada yang menyampaikan beliau. Dan sekarang sudah ada penjelasan bahwa ya wajar kalau seseorang punya pilihan untuk melanjutkan. Nah ini tujuannya tentu adalah yang kalau keputusan boleh kampanye itu kaitannya dengan elektoral, gitu. Dan bukan etika. Kalau kepatutan sudah pasti tidak lah itu ya. Etikanya sudah nggak ada gitu. Dan itu penjelasan dari apa yang Saiful Huda. Jadi terima kasih Bung Daniel, Bapak mempertegas bahwa mana sebetulnya yang etika dan berelektoral gitu tadi. Karena bagaimanapun dikaitkan dengan hak pribadi. Tapi jangan lupa pimpinan nasional tentunya adalah seorang presiden, kepala pemerintahan dan kepala negara. Jadi soal hak itu boleh-boleh saja berargumentasi demikian. Dan tadi sudah ditegaskan oleh Bang Daniel apa arahnya. Tentu kalau ditanya apakah yang lain akan ikut, ya kalau itu tidak menguntungkan ya tidak akan ikut. Karena sekarang ini posisinya kan menguntungkan. Terima kasih. Ya terima kasih Pak Nursirwan. Nggak dapat saya jawabannya kapan. Berarti ini akan terus digoreng sampai kemudian benar-benar memberikan sumbangan elektoral, dan juga kita tunggu strategi dari paslon lain 02 dan juga 01 seperti apa? Ya kalau kemudian mundur juga ya udah itu jadi strateginya 03 dan mereka harus bisa memanfaatkan itu. Tapi kalau kemudian statementnya Pak Jokowi tadi sih, saya sih nggak kaget-kaget amat ya. Itu kan walaupun Bang Daniel sudah berkali-kali mengatakan Pak Jokowi tidak berkampanye, tapi nyatanya kan Pak Jokowi itu lebih lincah daripada Prabowo Gibran ke daerah-daerah. Dan nggak mengagetkan orang anaknya ada di situ. Jadi kalau kemudian Pak Jokowi jujur tadi ya, menurut saya sih itu something yang sebetulnya selama ini kita mencoba menduga-duga, terus hari ini kita dengar pernyataan jujur dari Presiden, walaupun Presiden tidak mengatakan dia akan mendukung siapa. Apakah benar dia tetap akan Prabowo Gibran atau tiba-tiba plot twist gitu ya, kembali ke PDI Perjuangan, dukung Ganjar Mahfud, atau bahkan jangan-jangan ke Anies Baswedan, ya kita nggak tahu juga. Tapi yang jelas, kalau memang Pak Mahfud mundur, dan ini memang murni karena etika, itu maka sejarah akan mencatat hal positif untuk Pak Mahfud, dan tentu saja rakyat Indonesia akan mengapresiasi itu. Kalau tentang elektoral itu terserah 03 bagaimana memanfaatkannya. Tidak berhasil tanya kapan karena sebenarnya media itu butuh waktu untuk mempersiapkan breaking ya. Kita tebak-tebak aja kalau menurut saya ya. Kalau menurut saya nih sebelum 1 minggu sebelum pencoblosan udah mundur strategi tuh. Ya. Baik, Bang Hensa terima kasih, Pak Nursirwan terima kasih, bahkan juga Bang Daniel, Pak Saiful Huda, ini terima kasih semuanya narasumber saya pada malam hari ini. Kita tunggulah nanti kapan mundurnya Pak Mahfud MD. Kita tunggu juga ini secara survei bagaimana suara mereka masing-masing. Ken, sesaat lagi ada informasi apa ya? Betul, Indonesia Malam pemirsa tentu masih akan menghadirkan informasi untuk Anda, termasuk kita akan melihat bagaimana kondisi di Sukabumi karena hujan yang mengguyur sejak kemarin sore ini mengakibatkan tanah longsor di Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Selengkapnya sesaat lagi. Debat terbuka Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB kembali membahas solusi pendudukan Israel di Gaza, Palestina yang menewaskan puluhan ribu warga sipil. Debat terbuka DKPBB yang pertama kali dilakukan di tahun 2024 ini diikuti 23 Menteri Luar Negeri, anggota Dewan Keamanan, dan anggota PBB lainnya. Masing-masing Menlu memberikan pandangannya terkait kondisi di Gaza, Palestina, termasuk dampak dan solusinya secara bergantian, termasuk Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi. Indonesia kembali menekankan dukungannya terhadap Palestina. Dalam pidatonya, Menlu Retno Marsudi menyatakan perlunya gencatan senjata
senjata permanen sesegera mungkin di Gaza. Apalagi saat ini telah 25.000 lebih warga sipil tewas akibat agresi Israel. Indonesia juga mendukung solusi dua negara dan menolak tegas pernyataan Perdana Menteri Israel yang menentang pembentukan negara Palestina. Semua pihak yang saya ajak bicara termasuk Presiden dari Palang Merah Internasional menyatakan bahwa kondisi di lapangan semakin memburuk. Angka korban yang meninggal dunia semakin banyak dan juga fasilitas publik yang ada di Gaza juga semakin memburuk. Nah, dari 2 jam debat terbuka yang sejauh ini sudah dilakukan, ada beberapa elemen penting yang hampir seluruh delegasi yang bicara menyebutkan. Yang pertama mengenai pentingnya ceasefire, karena gencatan senjata disebut di dalam resolusi Dewan Keamanan PBB yang lalu. Padahal semua pihak paham mengenai pentingnya gencatan senjata, dan gencatan senjata ini akan menjadi game changer bagi upaya perbaikan di Gaza. Yang kedua, banyak negara, hampir semua, menyebutkan dukungan terhadap two-state solution. Dukungan ini sangat penting, terutama setelah PM Netanyahu menyampaikan statement bahwa two-state solution itu sudah tidak ada, negara Palestina tidak ada. Dan ini kemudian menimbulkan reaksi banyak sekali negara yang memberikan dukungan dan menetapkan atau mengkonfirmasikan posisinya bahwa two-state solution is the only solution. Dan di dalam pidato saya juga mengatakan demikian. Dan yang ketiga, elemen ketiga, banyak negara juga yang menyebutkan dukungannya bagi keanggotaan penuh Palestina di PBB. Selain itu, Indonesia juga mendukung keanggotaan penuh Palestina di PBB. Hal itu untuk memulai proses mewujudkan solusi dua negara dan mencegah Israel melanjutkan kekejamannya. Dari New York, Amerika Serikat, Yan Risubekti, TV One mengabarkan. Ya, hujan yang mengguyur sejak kemarin sore ini mengakibatkan tanah longsor di Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Sedikitnya 10 rumah tertimpa longsor dan 4 rumah terancam terkena longsoran. Inilah pemirsa detik-detik rekaman warga yang berada di Kampung Cibatu Hilir, Desa Sekarwangi, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi yang terkena longsoran tanah. Sedikitnya 10 rumah tertimpa longsoran dan 4 rumah terancam longsoran. Kejadian ini terjadi pada pagi hari saat hujan deras. Beruntung tidak ada korban jiwa. Pasalnya warga sudah mengetahui dari awal adanya retakan tanah sehingga warga dapat menyelamatkan diri ke tempat yang aman. Warga yang terdampak hingga saat ini mengungsi ke sanak saudara. Badan Penanggulangan Bencana Daerah akan mendirikan tenda darurat. BPBD Kabupaten Sukabumi juga masih melakukan evakuasi barang berharga milik warga dari reruntuhan rumah yang tertimpa longsoran tersebut. BPBD setempat juga melakukan pendataan kepada warga yang terdampak longsoran tersebut. Iya, nepi pasti nepi itu maju kene soalnya di luhur. Ya, informasi tadi pemirsa menutup kebersamaan kita di Apa Kabar Indonesia malam hari ini, Caca. Ya, benar sekali Ken, tapi tampaknya kita harus mengakhiri Apa Kabar Indonesia malam. Nanti pada pukul 8 malam Anda dapat menyaksikan Indonesia Business Forum bersama Agita Malika dengan judul Pajak Naik, Apa Solusi Capres. Saya Caca Anissa. Dan saya Ken Ana serta teman-teman yang bertugas pamit. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.